Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, tabibi qulubina wa syafi'i dhunubina, Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah pertemukan lagi kita di malam ini dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan yang akan kita pelajari benar-benar membawa manfaat bagi kita, insya Allah. Yang akan kita bahas malam ini adalah satu masalah yang sangat-sangat penting, tapi sering kita lupakan. Karena seringnya kita lupakan sampai masalah ini seperti sesuatu yang asing di tengah-tengah kita. Banyak hal-hal yang milik kita menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin. Sering saya buat contoh, kadang-kadang kita buat janji dengan seseorang, anggap besok jam 7 pagi kita ketemu di tempat ini. Ketika besok jam 7 tepat ketemu, kita berkata seperti orang barat, kamu tepat waktumu. Padahal tepat waktu milik kita. Jadi asing. Nanti kita melihat rumah sakit atau apa bersih, kita teriak seperti rumah sakitnya orang Kristen. Kebersihan milik kita. Banyak hal-hal yang milik kita karena sudah lamanya kita nggak pakai sampai merasa bukan milik kita lagi. Salah satu yang ingin kita bahas malam ini adalah yang milik kita, yang harus kita jaga, tapi sering kita lupakan adalah persaudaraan sesama kaum muslimin. Sehingga seakan-akan sudah barang langkah kita untuk bersatu, untuk saling memberikan kasih sayang, saling menegur, saling senyum apabila jumpa, sudah hampir menjadi sesuatu yang langka. Padahal itu milik kita. Padahal kita akan kaji bagaimana Al-Quran menekankan kita dalam hal semacam ini. Kita akan akhirnya diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh sesuatu sampai kita lupa. Dan akhirnya mungkin akan lebih banyak nanti yang kita lupakan kalau kita nggak cepat-cepat kembali untuk sadar apa yang kita miliki dan apa yang harus kita jaga dari apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Malam ini kita ingin kaji ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Amat populer sekali ayat itu, yaitu firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. 96 kali Allah menyebut kalimat ukhwah, dalam semua mustah katanya. Hampir dalam 96 kali Allah ulangi. Sementara kalau kita melihat kata-kata saudara dalam Al-Quran ini bermacam-macam. Ada saudara disebut dalam Al-Quran yang karena jalurnya dari keturunan, nasab. Nasab itu bisa satu ibu satu ayah. Sebagaimana ketika Allah menggambarkan ketika pembunuhan pertama yang terjadi antara Habil dan Qabil,
fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Ini saudara seayah seibu. Atau dalam Al-Quran digunakan kata ini juga untuk saudara yang seayah seibu. Kita melihat bagaimana Allah menceritakan berkaitan dengan saudara Yusuf. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum fahum lahu munkirun. Atau ayat walamma jahazahum bi jahazihim qalu tuni bi akhin lakum min abikum. Kalimat ikhwatu Yusuf, saudara seayah. Bi akhin lakum min abikum, saudara seayah. Atau Al-Quran menyebutkan saudara dalam Al-Quran bukan seayah, bukan seibu, tetapi saudara susu. Wa akhawatu wa ikhwanu apa? Wa ikhwanukum minar radha'ah. Karena dalam hukum fikih ada sendiri saudara. Atau Al-Quran menjelaskan saudara yang ketiga selain nasab ada radha'ah. Saudara seakidah, yang seagama. Ini yang seperti yang saya baca tadi, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Atau kita menemukan firman Allah, dan persaudaraan yang ketiga ini yang menjadi tolak ukur dalam Islam kita, karena dia akan lebih berat, lebih diperhatikan oleh Al-Quran berkaitan dengan saudara yang disebut sebagai saudara seakidah, seagama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka sudah taubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka saudara-saudara kalian seagama. Atau ketika Allah mengingatkan kita pentingnya persaudaraan dan bagaimana persaudaraan itu merupakan anugerah dan nikmat besar yang Allah berikan. Kita mengingat ayat yang Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengingatkan, kemudian fa asbahtum bi ni'matihi, dengan nikmat Allah sebagai anugerah besar menjadi saudara. Atau Al-Quran juga kadang-kadang menyebut saudara itu bukan senasab, seibu, seayah, bukan seayah, seibu, bukan seagama, bukan seagama. Cuman satu kabilah, satu kaum, satu rumpun, satu tempat. Sebagaimana kita mendengar atau membaca dalam beberapa surat Al-Quran ketika menceritakan para nabi, entah itu di Al-Anbiya atau Al-Ankabut dan ayat-ayat atau surat-surat yang menceritakan Al-Anbiya, kita mungkin akan menemukan wadhkur wa ila 'adin akhahum Huda wa ila Thamuda akhahum Salihah wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Hud, Syu'aib, Saleh, mereka bukan saudara dari kaumnya, tetapi mereka itu dari kaum itu, sehingga disebut akhu Madyan, akhu Ad dan semacam itu. Atau orang Arab juga dalam bahasa disebutkan saudara itu biasanya kalimat akh dinisbatkan kepada orang yang melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu. Seperti kita menyebutkan ketika orang menekuni sesuatu, entah itu pekerjaan, entah apa, kita menyebutkan akhu Har, akhu fulan, menjadi saudara. Akhu apa mungkin jualannya, akhul maus, apapun jualannya yang menjadi dia terkenal dengan nama dia selalu nempel, disebut akhu kata. Akhul Ar, akhu Yathrib dan semacam ini. Ini kalau kita membicarakan dari lafaz saudara dalam Al-Quran, digunakan dalam hal-hal semacam itu. Tetapi yang kita ingin bicarakan hari ini adalah persaudaraan yang seagama. Nanti dalam Al-Quran juga dibuat saudara sesama kafir.
Allah sebutkan kalimat saudara sesama kafir. Ada saudara syaitan karena melakukan hal yang keji, sehingga seperti innal mubadzirina kanu ikhwanas syaitan. Karena dia menekuni hal yang semacam ini, sehingga dia disebutkan, dikelompokkan dengan saudara. Allah menceritakan penghuni neraka sesama yang disiksa ini, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, saudaranya. Jadi kalimat saudara mutlak adalah yang mempunyai hubungan emma dengan nasab. Nasab bisa dibagi dua, nasa ayah seibu atau sebaliknya, atau karena radha'ah menjadi hukum fikihnya saudara susu, atau menjadi satu agama, satu akidah. Ayat yang ada tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Dalam Quran ini banyak ayat-ayat yang menjadi kaidah kemudian. Artinya kaidah itu yang harus dipegang, karena semua kembali ke sini. Menjadi sesuatu yang permanen. Yang selain ini mungkin sesuatu yang sampingan. Itu sering Al-Quran menjadikan kaidah-kaidah dalam beberapa ayat. Contoh, ketika Allah berfirman, innal izzata lillahi jami'a. Ini kaidah bahwa kemuliaan hanya milik Allah. Maka sudah tidak boleh orang yang kenal Allah, memilih agama Allah Muslim, masih mencari kemuliaan selain dari Allah. Enggak ada, karena kaidahnya di sini sudah. Mau kemuliaan, pergi pada Allah. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Kaidah ayatnya innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan hanya milik Allah. Atau wa annal quwwata lillahi jami'a. Kekuatan hanya milik Allah. Maka orang tidak boleh mencari kekuatan kecuali mencari kepada pemilik sebenarnya, yaitu Allah. Ini kaidah. Ketika kita mencari kekuatan kepada selain Allah, kita nggak menemukan kekuatan, atau kekuatannya cuma relatif dan nisbi yang diberikan oleh Allah. Karena milik kekuatan hanya milik Allah. Ini kaidah. Atau mungkin banyak ayat-ayat lain seperti kita mengatakan, "Mama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang melata di bumi kecuali Allah yang akan memberikan rezeki. Kaidah. Termasuk kaidah dalam Al-Quran itu ialah ketika Allah telah menjadikan bahwa sesama mukmin saudara. Itu kaidah. Jadi asal kita ini saudara. Kalau ada sesuatu yang di luar ini sesuatu yang datang, yang perlu dikaji. Tapi kaidah pertama kita adalah innamal mu'minuna ikhwah. Siapapun, kita akan kaji nanti, siapapun namanya mukmin, selesai. Ikhwah. Perkelahian, perselisihan itu barang yang datang nempel. Karena asli kita adalah saudara. Seperti innal izzata lillah, annal quwwata lillah, dan kaidah-kaidah yang lain bahwa persaudaraan sesama mukmin adalah sesuatu yang pada pokoknya. Kalau terjadi perselisihan, maka ini benda baru yang harus diobati dan dicari apa sebabnya. Karena asli kita adalah innamal mu'minuna ikhwah. Dan Allah ketika menisbatkan mukmin, sebelum kita masuk pada ayatnya, ketika Allah gambarkan mukmin itu saudara sesama mukmin, Allah nggak memilih mukmin dipilih sebagai ayah, sebagai anak, enggak, saudara. Disebut anak atau ayah, masih ada sesuatu yang riskan. Orang dengan anak dengan ayahnya harus lebih menghormati, harus lebih wibawa, atau seorang anak harus taat. Tapi enggak, ini ikhwah saudara, supaya sejajar dan tidak ada lagi pemaksaan, supaya lebih enak. Innamal mu'minuna ikhwah. Ketika disebut saudara, itu disitu langsung ada rasa mahabbah, rasa saling menolong, rasa saling ingin membantu, rasa saling ingin memperhatikan. Semua itu terwujud dari kalimat saudara. Bahkan kalau kita melihat Al-Quran ketika menggambarkan nanti di akhirat, ketika orang semua lari dari semua yang dekat pada dia, Allah dahulukan saudara sebelum ayah dan ibu dan semuanya.
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Saudara, kalimat ikhwah, saudara itu ada sedikit tersirat dari kata-kata itu, kata mahabbah, ulfah, sayang. Karena itu kita mungkin ingat ketika Nabi Yusuf memanggil saudaranya yang seibu, kemudian dibisiki, la tabta'is ana akhuk. Fa'awa ilaihi akhah, qala la tabta'is ana akhuk. Kalimat awal diberi tempat khusus, kemudian dibisiki, kamu jangan takut. Kenapa? Karena saya saudaramu. Kamu jangan merasa sendiri. Kenapa? Karena saya saudaramu. Kalimat saudara itu memiliki arti semacam itu ketika Allah menggambarkan dalam Al-Quran. Karena itu kemudian Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah, tanpa ada basa-basi, kemudian tanpa ada kemudian harus memiliki hal sesuatu yang berbeda. Disebut ayah, anak, segala macam, tapi saudara harus. Ada kan orang kalau senang sama saudaranya atau kawan yang sudah akrab, dia sudah biasa basa-basi, meminta, menegur, mau ini namanya ukhuwah. Ini yang dipilih oleh Al-Quran untuk menjadikan kita punya hubungan yang erat, yang dipilih oleh Al-Quran kalimat ukhuwah. Dan dia akan lebih mahal dari segala sesuatu yang ada. Persaudaraan. Dan Allah juga, sekarang kita akan kembali pada ayatnya. Ayatnya simpel. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau pertama innama dalam segi bahasa hanya, tidak ada corak lagi, tidak ada nama lagi sesama mukmin kecuali saudara. Sudah gak ada lagi. Jangan diwarnai lain. Semua warna atau semua nama selain ini sesuatu yang datang berikutnya. Aslinya adalah innama, cuma yang lainnya enggak ada. Innama. Kemudian Allah nggak menyebutkan innamal muslimuna, enggak, tapi innamal mu'minun. Karena Islam itu masih bisa dengan dhahir, basa-basi. Islam itu ialah apa yang kita keluarkan dengan dua kalimat syahadat muslim. Tetapi iman ma waqara fil qalb. Karena itu untuk menyandang ukhuwah dan persaudaraan sesama mukmin ini, karena apa? Datangnya dari hati. Bukan cuma kita pandai membicarakan ukhuwah, atau kita basa-basi, atau kita memiliki hal-hal tujuan-tujuan yang berbeda. Tidak, tetapi mukmin, iman itu adalah sesuatu yang kita yakini, yang paling mendasar di hati kita. Karena itu pernah Allah menyebutkan ketika Allah membicarakan bagaimana memberikan nikmat besar terhadap umat Muhammad SAW. Bagaimana ketika Rasulullah datang, orang Makkah saling berkelahi antara kabilah, pergi ke Madinah kelahi, ada perang yang satu kabilah dengan kabilah lain, hampir 120 tahun belum selesai. Datang Rasulullah bisa mengakorkan Rasulullah. Dengan apa mengakorkannya? Dengan keyakinan dari keimanan yang ada. Sehingga Allah berfirman, walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allaf. Kalau kamu infakkan seluruh kekayaan di bumi untuk kamu menyatukan, kamu nggak bisa. Tetapi Allah menyatukan hati mereka, hati. Yang di hati itu adalah iman, itu yang di hati. Karena itu kemudian innamal mu'minun, bukan innamal muslimun. Kemudian Allah sebutkan innamal mu'minun, karena akan terwujudnya ukhuwah ini tergantung keimanan yang ada pada kita. Naik turunnya ukhuwah itu tergantung naik turun iman kita. Tambah kuat iman kita, tambah akan kokoh persatuan dan ukhuwah kita. Ketika lemah dan hancur ukhuwah kita, berarti iman kita rendah. Karena ini Allah sebutkan innamal mu'minun. Orang mukmin yang telah meyakini, percaya Allah, meyakini segala sesuatu ini, baru dia
akan mampu mengimani, merasa punya saudara. Karena itu kemudian kita mungkin akan sering membaca riwayat-riwayat bagaimana besarnya pahala menyelesaikan urusan sesama saudara mukmin. Imam Sajjad pernah tawaf, belum selesai beliau tinggalkan. Para muridnya yang tawaf, mereka lihat imam belum selesai tawaf ditinggal. Selesai mereka tanya, ya imam kenapa? Tengah-tengah kamu tawaf kamu tinggalkan. Iya, tawaf itu besar pahalanya, 6.000 pahala, 6.000 dosa diampuni, 6.000 diangkat derajat. Tetapi tadi ada orang yang memerlukan bantuan saya dan menyelesaikan bantuan mukmin itu jauh lebih besar pahalanya dari tawaf. Ada hubungan ukhuwah. Karena itu idhalus surur li akhikal mu'min. Mungkin pernah saya sampaikan satu cerita yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Ini kalau berkali-kali saya diberi kesempatan menyambut wafat ketika di kuburan akan sering saya sampaikan, mungkin yang pernah mendengarkan di beberapa ceramah saya. Imam Ja'far Shadiq pernah meriwayatkan dari ayahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menceritakan begini. Nanti seorang mukmin ini ketika dibangkitkan dari kuburan, alam baru kita. Yauma idzin tabaddalatil ardu ghairal ard dan semuanya mahsyar, menakutkan. Rasul meriwayatkan begini, beliau sabda, nanti ketika seorang mukmin bangkit dari liang kuburnya, keluar, dibangkitkan, dibarengi oleh cahaya yang terang benderang. Kemudian cahaya itu berkata kepada dia, hai seorang mukmin, kamu akan menghadapi bermacam-macam pos, bermacam-macam pertanyaan. Ada mizan, ada hisab, ada sirat, ada semuanya. Tapi kamu jangan peduli, saya yang menyelesaikan semua masalah Anda. Mulai dia ketimbangan lolos, ke sirat hisab lolos, ke sirat lolos, sampai depan pintu surga persis. Cahaya berkata, wahai seorang mukmin, sekarang silahkan masuk surga yang Allah janjikan untuk Anda. Rasulullah meneruskan ceritanya yang diceritakan oleh Imam Ja'far. Kemudian orang mukmin itu bertanya kepada cahaya, kamu yang telah menemani aku dari awal sampai sekarang, kamu menyelesaikan semua problemku di tempat ini, sampai sekarang aku masuk surga. Kiranya siapa kamu ini, wahai cahaya? Siapa kamu ini? Rasul meneruskan ceritanya. Cahaya itu berkata, ana thawabu idkhalus surur li aqiqal mu'min. Aku adalah bentuk pahala ketika kamu memberikan kegembiraan kepada saudaramu mukmin. Karena innamal mu'minun ikhwah. Kadang-kadang kita perhatikan sholat kita, umroh kita, segala macam, tapi sama mukmin kita lain, sama mukmin kita buruk sangka, sama mukmin kita gigi dan semuanya. Sementara Allah meminta kaidah ini yang pertama. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah menggunakan kalimat mukmin bukan muslim. Kemudian ketika Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, mutlak, tidak ada syarat. Tidak ada menjadi saudara kalau sudah sekian umurnya, menjadi saudara kalau dia berilmu, menjadi saudara kalau statusnya dalam ekonomi, tidak ada. Siapapun dan apapun statusnya, mukmin saudara, selesai. Karena Allah cuma mengatakan innamal mu'minun ikhwah tanpa syarat. Anda mukmin, saudara dengan mukmin yang lain. Selesai. Ini yang memang perlu kita kaji, karena sudah lebih banyak kepentingan yang lain yang kita selesaikan daripada kaidah yang pertama ini. Ketika Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, maka semua mukmin sejajar, selesai. Tidak ada saya lebih bangga, saya lebih ini, enggak, karena Allah mensejajarkan setiap mukmin selesai, sama saudara dengan yang lain. Yang lebih kaya harus dihormati,
Yang karena miskin harus direndahkan, enggak, mukmin saja. Ayat fa aslihu baina akhawaykum taqullah. Damaikan, perbaiki, tapi bertakwalah kepada Allah. Jangan mengakurkan kaum mukmin karena ada kepentingan pribadi, kepentingan partai, kepentingan golongan, kepentingan mazhab yang kecil, kepentingan sebelah. Tapi lakukan perdamaian, lakukan perbaikan hanya karena takwa dan takut kepada Allah. Karena semua yang kita lakukan bukan karena Allah, gak pernah umur panjang. Kata Imam Ali, yang artinya orang yang mempererat hubungan atau melakukan sesuatu karena harta, yazulu bisawari, akan hilang dengan hilangnya harta. Kepentingan-kepentingan tertentu kita lihat orang jadi akrab. Ketika kepentingannya nggak terlalu jadi musuh. Kata Allah, damaikan tetapi takwa, berasaskan takwa kepada Allah. Ketika disebabkan takwa Allah, maka kita nggak bakal sandiwara dengan Allah. Kita tidak akan berpura-pura di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa berpura-pura di hadapan Allah? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kamu mau rahasiakan, kamu mau ungkapkan dengan teriak, percuma di hadapan Allah. Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di hati kita. Wa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Dan Allah akhiri la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat oleh Allah. Kalimat la'alla dalam Al-Quran itu pasti. La'allakum turhamun artinya turhamun, pasti kalian akan mendapatkan rahmat. Ayat ini menjelaskan pada kita ketika Allah mengakhiri turhamun bahwa tidak ada rahmat kalau kita berkelahi. Ancamannya dahsyat. Kalau ada ukhuwah, kalau ada aslihu baina akhawaykum, di sana ada rahmat. Kalau ini dilepaskan, maka jangan tunggu rahmat. Setiap kita berkelahi, setiap kita terpuruk, karena kita jauh dari rahmat. Na'udzubillah. Supaya rahmat itu turun terus pada kita selalu usaha semampu kita untuk menggalak ukhuwah, semampu kita. Kita dituntut oleh Allah dengan semampu kita. Entah dengan tulisan, entah dengan bisik-bisik, entah dengan tingkah laku sendiri, apapun kemampuan kita, bagaimana untuk kita tegakkan bahwa semua perbuatan, semua perkataan, semua tulisan yang membuat kita bercerai harus dikat. Ini bisikan syaitan semua ini. Karena kaidah kita adalah innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita ingin memperoleh rahmat dari Allah, maka tegakkan ukhuwah, tegakkan wa aslihu, tegakkan wattaqullah agar tetap la'allakum turhamun. Subhanallah, kalau kita ditanya di mana rahmat Allah itu letaknya, jauh, dekat, jawabannya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada siapa? Mereka orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita gandengkan ayat ini dengan ayat la'allakum turhamun untuk mempersatukan umat sesama mukminin, untuk kita lebih ngopeni, lebih berani, lebih sabar, hendaklah kita menjadi orang muhsin. Orang muhsin yang berbuat baik dan gak peduli orang memuji dia atau orang gak memuji dia, yang penting dia berbuat baik karena dia yakin kalau dia berbuat baik rahmat Allah qarib pada dia. Innamal mu'minuna ikhwah. Ayatnya satu ayat. Innamal mu'minuna ikhwah qaidah. Fa aslihu baina akhawaykum. Perintah, harus usaha terus. Jangan kita usaha malah untuk menjadikan umat berkelahi. Disuruh usaha untuk mendamaikan.
Kalau kita kemudian melihat partai, madhab, kelompok, pemikiran, ini nomor-nomor sekian. Nomor kaidah awalnya adalah kita saudara. Supaya kita kemudian tidak berpilah-pilah, mau bersaudara kalau sama kelompok saya, mau bersaudara kalau sepaham sama saya, mau bersaudara kalau separtai dengan saya, mau bersaudara, nggak ada. Quran menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, tidak sibuk dengan siapapun kita. Supaya kita benar-benar bisa meyakini apa yang disebut oleh Al-Quran bahwa kita ini adalah keluarga satu, usrah wahidah. Apapun perbedaan kita, apapun pemikiran kita yang berbeda, tidak menjadikan kaidah ini harus rusak. Enggak, boleh berbeda. Tapi kadang-kadang kita ini dibawa sekarang oleh arus, ketika tidak sepaham menjadi harus kelahi, ketika nggak sama harus menjadi musuh. Tidak bersama silahkan, tetapi kemudian tidak merongrong, tidak menjelekkan, tidak menuduh, tidak melakukan, tapi apa? Usaha untuk aslihu itu bukan dengan menjatuhkan. Beda. Salah satu menjatuhkan itu ya apa? Mencari kesalahan, kelemahan, sibuk menjadi kelemahan. Ada wasiat Allah pada Musa alaihissalam, alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Allah pernah wasiat pada Nabi Musa begini, ya Musa, aku wasiatkan padamu 4 perkara. Kamu ikuti 4 perkara. Ma dumta la tara dhunubak qad ghafartuha fala tashtaghil bi 'uyubin nas. Hei Musa, selagi kamu belum tahu dosa-dosamu sudahkah ku ampuni, kamu jangan sibuk dengan kesalahan orang lain. Musa maksum, tidak punya dosa, tapi Allah berikan ini pada Musa untuk umatnya. Dan selagi kamu belum tahu, siapa kita yang pernah menjamin saya sudah tidak punya dosa karena saya minta ampun pada Allah, diterima kan tidak ampunan kita? Belum tahu. Imam Ali bin Abi Thalib, Imam al-Masyariq wal Magharib, surga rindu dengan beliau menurut sabda-sabda Rasulullah yang sudah memiliki bermacam-macam kebaikan gak mampu dihitung. Tapi Imam Ali teriak berkata, aku beruntung kapan? Ketika ditikam terakhir, fustu warabbil Ka'bah, di akhir ayat ini, fustu warabbil Ka'bah. Padahal beliau dari mulai Allah bersama Rasul. Tetapi beliau ingin mengajari bahwa orang itu dilihat di akhirnya. Wahai Musa, selagi kamu belum tahu dosamu sudah aku ampuni, kamu jangan sibuk dengan aib orang lain. Hai Musa, selagi kamu belum tahu bahwa gudang-gudangku habis, maka kamu jangan sibuk dengan rizkimu untuk besok. Madum la tara kunuzi qad nafidat fala tahtam birizqi ghadik. Ya Musa, madum la tara zawala mulki fala tarju ahadan ghairi. Ya Musa, selagi kamu tidak tahu bahwa kerajaanku tidak pernah akan habis, maka kamu jangan pernah berharap pada selainku. Dan yang keempat, ya Musa, madum la tara syaitan mayyitan fala ta'man makrah. Musa, selagi kamu belum melihat syaitan mati, maka kamu jangan merasa aman dengan tipu dayanya. Nah, tiap hari masih menghadapi tipu daya syaitan. Tambah lagi hawa nafsu yang semuanya ingin supaya kita berkelahi, maka harus dengan semampu kita usaha untuk menegakkan ukhuwah. Omongan yang menyinggung orang lain, kata-kata di tulisan, entah di Facebook, di WhatsApp, segala macam yang membuat fitnah dan membuat menuduh orang dan semuanya yang kita tidak tahu, jangan sampai merusak persaudaraan sesama umat. Sementara Allah memerintahkan fa'aslihu, tiba-tiba kita afsidu, merusak. Kita bertentangan sama Al-Quran. Kalau nggak mampu membaca situasi di luar, sukutu aslam, supaya untuk mengembalikan persaudaraan.
Jangan karena partai, karena golongan, karena ini jadi kelahi. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kita telah mengkaji dari satu ayat ini bahwa kita adalah satu keluarga. Satu keluarga adalah saling menopang, saling membantu, menutupi aib sesamanya. Kita nggak perlu menyebutkan aib orang lain. Mungkin Muslim itu menurut kita nggak sepaham dengan kita. Muslim itu bukan golongan kita, bukan di grup kita. Tetapi kalau kita cemarkan aib saudara kita itu dilihat oleh non-Muslim, kita ikut balik. Saudara kita sama-sama. Jangan berpikiran dunia ini cuma kita. Di sana ada di luar kita orang-orang yang tidak seagama, akan tertawa, akan mentertawai dan akan merasa bangga kalau kita hancur. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Dan sebenarnya tidak ada alasan karena kesalahan seseorang kemudian kaidah persaudaraannya akan hancur. Nggak ada. Mungkin saya salah buat contoh, Allah mungkin bisa buat contoh lain. Kalau satu saudara, seayah seibu, kemudian salah satu dari saudara kita melakukan pelanggaran, kesalahan segala macam, dia tidak keluar, tetap bin fulan, dia anaknya fulan, tetap saudara. Apapun kekeliruan dari kita sesama kita, kekeliruannya tidak menjadikan dia keluar. Baina akhawaykum taqullah. Damaikan, perbaiki, tapi bertakwalah kepada Allah. Jangan mengakurkan kaum mukmin karena ada kepentingan pribadi, kepentingan partai, kepentingan golongan, kepentingan mazhab yang kecil, kepentingan sebelah, tapi lakukan perdamaian, lakukan perbaikan hanya karena takwa dan takut kepada Allah. Karena semua yang kita lakukan bukan karena Allah, gak pernah umur panjang. Kata Imam Ali, yang artinya orang yang mempererat hubungan atau melakukan sesuatu karena harta, yazulu bisawari, akan hilang dengan hilangnya harta. Kepentingan-kepentingan tertentu kita lihat orang jadi akrab. Ketika kepentingannya nggak teroleh jadi musuh. Kata Allah, damaikan tetapi taqullah, berasaskan takwa kepada Allah. Ketika disebabkan takwa Allah, maka kita nggak bakal sandiwara dengan Allah. Kita tidak akan berpura-pura di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa berpura-pura di hadapan Allah? Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kamu mau rahasiakan, kamu mau ungkapkan dengan teriak, percuma di hadapan Allah. Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di hati kita. Wa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Dan Allah akhiri la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat oleh Allah. Kalimat la'alla dalam Al-Quran itu pasti. La'allakum turhamun artinya turhamun, pasti kalian akan mendapatkan rahmat. Ayat ini menjelaskan pada kita ketika Allah mengakhiri turhamun bahwa tidak ada rahmat kalau kita berkelahi.
Ancamannya dahsyat. Kalau ada ukhuwah, kalau ada aslihu baina akhawaikum, di sana ada rahmat. Kalau ini dilepaskan, maka jangan tunggu rahmat. Setiap kita berkelahi, setiap kita terpuruk, karena kita jauh dari rahmat. Na'udzubillah. Supaya rahmat itu turun terus pada kita selalu usaha semampu kita untuk menggalak ukhuwah. Semampu kita. Kita dituntut oleh Allah dengan semampu kita. Entah dengan tulisan, entah dengan bisik-bisik, entah dengan tingkah laku sendiri, apapun kemampuan kita, bagaimana untuk kita tegakkan bahwa semua perbuatan, semua perkataan, semua tulisan yang membuat kita bercerai harus dikat. Ini bisikan syaitan semua ini. Karena kaidah kita adalah innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita ingin memperoleh rahmat dari Allah, maka tegakkan ukhuwah, tegakkan wa aslihu, tegakkan wattaqullah agar tetap la'allakum turhamun. Subhanallah, kalau kita ditanya di mana rahmat Allah itu letaknya, jauh, dekat, jawabannya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada siapa? Mereka orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita gandengkan ayat ini dengan ayat la'allakum turhamun, untuk mempersatukan umat sesama mukminin, untuk kita lebih ngopeni, lebih berani, lebih sabar, hendaklah kita menjadi orang muhsin. Orang muhsin yang berbuat baik dan gak peduli orang memuji dia atau orang gak memuji dia, yang penting dia berbuat baik karena dia yakin kalau dia berbuat baik rahmat Allah qarib pada dia. Dia berbuat baik rahmat Allah qarib pada dia. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah, qaidah fa aslihu baina akhawaikum. Perintah harus usaha terus. Jangan kita usaha malah untuk menjadikan umat berkelahi. Disuruh usaha untuk mendamaikan. Kalau kita kemudian melihat partai, mazhab, kelompok, pemikiran, ini nomor-nomor sekian. Nomor kaidah awalnya adalah kita saudara. Supaya kita kemudian tidak berpilah-pilah, mau bersaudara kalau sama kelompok saya, mau bersaudara kalau sepaham sama saya, mau bersaudara kalau separtai dengan saya, mau bersaudara, nggak ada. Quran menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, tidak sibuk dengan siapapun kita. Supaya kita benar-benar bisa meyakini apa yang disebut oleh Al-Quran bahwa kita ini adalah keluarga satu, ushuwah wahidah. Apapun perbedaan kita, apapun pemikiran kita yang berbeda, tidak menjadikan kaidah ini harus pusat, enggak. Boleh berbeda, tapi kadang-kadang kita ini dibawa sekarang oleh arus, ketika tidak sepaham menjadi harus kelahi. Ketika nggak sama harus menjadi musuh. Tidak bersama silahkan, tetapi kemudian tidak merongrong, tidak menjelekkan, tidak menuduh, tidak melakukan. Tapi apa? Usaha untuk aslihu itu bukan dengan menjatuhkan. Beda. Salah satu menjatuhkan itu ya apa? Mencari kesalahannya, kelemahan sibuk menjadi kelemahan. Ada wasiat Allah pada Musa alaihissalam, alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Allah pernah wasiat pada Nabi Musa begini, ya Musa, aku wasiatkan padamu 4 perkara. Kamu ikuti 4 perkara. Ma dumta la tara dhunubak qad ghafartuha fala tashtaghil bi'uyubin nas. Musa, selagi kamu belum tahu dosa-dosamu sudahkah ku ampuni, kamu jangan sibuk dengan kesalahan orang lain.
Musa maksum, gak punya dosa, tapi Allah berikan ini pada Musa untuk umatnya. Dan selagi kamu belum tahu siapa kita yang pernah menjamin saya sudah gak punya dosa karena saya minta ampun pada Allah, diterima kan keampunan kita? Belum tahu. Imam Ali bin Abi Thalib, Imam al-Masyariq wal Magharib, surga rindu dengan beliau menurut sabda-sabda Rasulullah, yang sudah memiliki bermacam-macam kebaikan gak mampu dihitung. Tapi Imam Ali teriak berkata, aku beruntung kapan? Ketika ditikam terakhir, fustu warabbil Ka'bah, di akhir ayat ini, fustu warabbil Ka'bah. Padahal beliau dari mulai Allah bersama Rasul. Tetapi beliau ingin mengajari bahwa orang itu dilihat di akhirnya. Wahai Musa, selagi kamu belum tahu dosamu sudah aku ampuni, kamu jangan sibuk dengan aib orang lain. Hai Musa, selagi kamu belum tahu bahwa gudang-gudangku habis, maka kamu jangan sibuk dengan rizkimu untuk besok. Madum la tara kunuzi qad nafidat fala tahtam birizqi ghadik. Ya Musa, madum la tara zawala mulki fala tarju ahadan ghairi. Ya Musa, selagi kamu tidak tahu bahwa kerajaanku tidak pernah akan habis, maka kamu jangan pernah berharap pada selainku. Dan yang keempat, ya Musa, madum la tara syaitan mayyitan fala ta'man makrah. Musa, selagi kamu belum melihat syaitan mati, maka kamu jangan merasa aman dengan tipu dayanya. Nah, tiap hari masih menghadapi tipu daya syaitan. Tambah lagi hawa nafsu yang semuanya ingin supaya kita berkelahi, maka harus dengan semampu kita usaha untuk menegakkan ukhuwah. Omongan yang menyinggung orang lain, kata-kata di tulisan, entah di Facebook, di WhatsApp, segala macam yang membuat fitnah dan membuat menuduh orang dan semuanya yang kita tidak tahu, jangan sampai merusak persaudaraan sesama umat. Sementara Allah memerintahkan fa'aslihu, tiba-tiba kita afsidu, merusak. Kita bertentangan sama Al-Quran. Kalau nggak mampu membaca situasi di luar, sukutu aslam, supaya untuk mengembalikan persaudaraan. Jangan karena partai, karena golongan, karena ini jadi kelahi. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kita telah mengkaji dari satu ayat ini bahwa kita adalah satu keluarga. Satu keluarga adalah saling menopang, saling membantu, menutupi aib sesamanya. Kita nggak perlu menyebutkan aib orang lain. Mungkin Muslim itu menurut kita nggak sepaham dengan kita. Muslim itu bukan golongan kita, bukan di grup kita. Tetapi kalau kita cemarkan aib saudara kita itu dilihat oleh non-Muslim, kita ingat dulu saudara kita sama-sama. Jangan berpikiran dunia ini cuma kita. Di sana ada di luar kita orang-orang yang tidak seagama, akan tertawa, akan mentertawai dan akan merasa bangga kalau kita hancur. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Dan sebenarnya tidak ada alasan karena kesalahan seseorang kemudian kaidah persaudaraannya akan hancur. Nggak ada. Mungkin saya salah buat contoh, mungkin bisa buat contoh lain. Kalau satu saudara, seayah seibu, kemudian salah satu dari saudara kita melakukan pelanggaran, kesalahan segala macam, dia tidak keluar, tetap bin fulan, ya anaknya fulan, tetap saudara. Apapun kekeliruan dari kita sesama kita, kekeliruannya tidak menjadikan dia keluar. Ada satu ayat dalam Al-Quran, kalau kita baca,
Seakan-akan Islam ini nggak memberikan alasan untuk kita keluar dari persaudaraan ini, apapun alasannya. Kami di dalam ini 178 surat Al-Baqarah, Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Orang-orang yang beriman, Allah telah tentukan hukum qisas. Bunuh seorang merdeka, dibunuh yang dengan merdeka. Seorang hamba yang dibunuh. Wanita, ya wanita yang dibunuh sama. Tetapi kalau dari keluarga yang dibunuh memaafkan yang membunuh, ya, memaafkan sehingga tidak kena qisas, cuman bayar dia. Ketika Allah menyebutkan kalau keluarga yang dibunuh memaafkan yang dibunuh, Allah gunakan kalimat akhi, pembunuh tapi saudara masih. Pembunuh ketika dia sadar kemudian saudara keluarga yang dibunuh mau memberikan maaf, mau damai, Allah masih menyebutkan faman 'ufiya lahu min akhihi. Allah tidak mengatakan qatilihi, pembunuhnya, tapi akhihi, pembunuh, tetapi masih disebut saudara oleh Al-Quran karena belum keluar. Apalagi kesalahan yang lain. Karena itu, karena dalam satu riwayat Allah bisa dicek dalam buku. Ketika Imam Ali ditanya kepada orang-orang yang beliau perangi di Nahrawan dan lainnya, siapa mereka? Musyrikun, tidak, kufar, tidak, ikhwanuna baghaw alaina. Karena saudara ini nggak jadi keluar. Karena itu kemudian tidak seendang itu kita pudarkan persaudaraan. Karena Al-Quran sangat menjaga semuanya. Aslihu ikhwah. Sampai tadi ini pembunuh masih disebut akhi. Pembunuh yang mau menyesali kesalahan dan semuanya, ya, mendapatkan ini disebut saudara masih. Terus karena kita melihat orang sudah banyak perbuatannya, perjuangannya, mungkin keliru sedikit, kita cap dengan semuanya, hilang semua kebaikannya, dosa besar. Allah pernah berpesan pada kita, wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Orang yang pernah berbuat baik, ya pernah perbuatan baiknya ada nilainya. Dia melakukan kesalahan, bukan berarti kemudian kita lupakan semua kebaikannya. Harus patuh kita, harus mengakui. Karena itu kembali lagi bahwa innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun. La'allakum turhamun, agar kita memperoleh rahmat dari Allah. Cuman kadang-kadang dari mana perkelahian dan perselisihan ini? Ada beberapa hal. Pertama, rakus dengan dunia. Dunia ini bisa harta, bisa jabatan, bisa kepentingan. Rakus untuk memperoleh semua ini menjadikan dia buta, sehingga melakukan segala cara, lupa. Ada kan orang yang tiga sudah, orang menyebutkan orang al-hub ya'mi, membuat orang buta. Kalau sudah senang dengan sesuatu nggak tahu lainnya sudah. Sehingga dia korbankan segala hal, sudah lupa. Itu menyebabkan kadang-kadang orang pudar dari ukhuwah. Tapi ketika kita melihat orang semacam ini, juga bukan berarti kita diwajibkan mengecam mereka keluar, tidak. Tetap kita masih punya fa'aslihu, mereka saudara. Tadi kerakusan terhadap dunia, jabatan, nama, supaya mendapatkan hal-hal yang dikejar.
Itu yang menyebabkan orang lupa dan buta. Atau yang kedua, kadang-kadang perselisihan yang terjadi pada sesama saudara ini karena keliru dalam menentukan sesuatu. Dia ketika menentukan sesuatu, dia menganggap ini yang terbaik bagi saya. Bagi saudara yang lain tidak, ini yang terbaik bagi saya. Tidak ada kerakusan terhadap jabatan, nggak ada kerakusan terhadap dunia. Cuman ada ketidakfahaman ketika menentukan sikap atau menentukan sesuatu pilihan dia. Ada orang kelahi bukan karena urusan persaingan atau dunia, cuman dia menganggap ini yang paling benar, kamu salah. Yang salah mengatakan ini yang saya paling benar. Karena itu tadi dari mulai awal Al-Quran mengatakan ketika terjadi semacam ini tidak boleh dibiarkan supaya semua kedua-duanya supaya cepat-cepat jatuh. Tidak. Ketika terjadi semacam ini tidak boleh lambat, harus innamal mu'minuna ikhwah, langsung fa'aslihu baina akhawaykum. Cuman apapun yang tadi ragus karena menganggap yang paling benar, yang lainnya salah atau hal semacam itu, sebenarnya ada satu. Semua ini ada sebab yang paling utama. Sebab paling utama itu bisa kita lihat dalam surah Hijr. Ketika Allah menceritakan bagaimana penghuni surga adalah orang-orang muttaqin. Al-muttaqina fi jannat yadkhuluha bisalam. Amin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. 47 Al-Hijr. Bahwa penghuni surga ketika Allah menceritakan kaum mukminin di surga muttaqin, mereka menjadi ikhwanan, udah akrab. Kapan mereka menjadi ikhwanan? Ala sururin mutaqabilin. Sudah duduk menikmati, duduk sama sampai saling berhadapan, menjadi ikhwanan. Kapan mereka? Ketika dicabut penyakit dengki oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Artinya yang menjadikan gak tegaknya ikhwana karena ada ghillin, ada hikid, ada hasad dan penyakit hati. Ini penyebabnya. Dia sudah dengan wajah yang sinis, dengan semuanya sudah gak melihat saudara lagi. Karena apa? Ada penyakit hati. Karena ketika Allah menceritakan penghuni surga, mereka merupakan saudara yang sangat gembira. Surga itu nggak ada lagi orang perkataan yang menyakitkan. La laghun fiha wa la ta'thim. Semuanya salam, salama. Semuanya tentram, menyenangkan. Kenapa? Karena sudah dicabut oleh Allah semua ghil. Itu dengki, penyakit-penyakit hati sudah dihapus oleh Allah. Begitu nggak punya penyakit hati ini, selesai. Jadi sebenarnya entah tamak, entah kepentingan, entah apapun, penyakit yang pertama yang menjauhkan kita dari persaudaraan ini adalah dengki, kebencian. Melihat orang yang nggak sama-sama dia benci, aji, beda partai jadi musuh, beda pemikiran menjadi musuh, beda kelompok menjadi musuh, pada keluarga yang satu. Kenapa? Ada ghil. Karena itu pertama ayat yang kita baca tadi, innamal mu'minun. Kenapa Allah menggunakan mu'min bukan muslim? Karena urusannya hati. Kalau hati masih ada karahiyah, ada hikdun, ada hasadun, ada apalagi kalau hasud selesai. Orang hasud itu hatta dia mengatakan ini warnanya air ini putih. Kalau yang mengatakan putih tidak sedang lagi benci, enggak ini merah. Gak pakai dalil dia, kebencian dia akan jadikan semua yang dikatakan orang ini merah, dia hijau, hijau merah, terus yang penting gak salah, bencian saja. Hegel. Karena itu Al-Quran memberikan ada dua ayat semacam itu dalam Al-Quran. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Apa dia naza'? Cabut akar-akarnya habis. Bukan cuma diambil, mungkin masih ada sisanya, enggak. Di akhirat sudah enggak ada lagi dengki. Dicabut nazza. Karena itu Rasulullah nazi'ati gharqa.
ketika Allah mensifati para malaikat pencabut roh orang-orang kafir, nazi'ah, dicabut sampai akarnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Selagi ada ghil, dengki, benci, hasud, sulit untuk ditegakkan ukhuwah Islam. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semuanya. Gak perlu kita menuding dia yang membuka, yang memudarkan ukhuwah, dia yang mengganggu saya. Enggak, kita nggak perlu menuding. Kita usaha apapun dan siapapun, kita keluarga satu. Jangan sampai non muslim ketawa mentertawai kita. Silahkan kita berbeda segalanya, berbeda partai, berbeda mazhab, berbeda pemikiran, tetapi urusan sesama muslim, saudara, selesai. Jangan sampai menggembirakan musuh-musuh Islam. Ayolah ikhwah, kajian kita malam ini adalah innamal mu'minuna ikhwah, dan ini ayo kita mulai dari diri kita. Tegakkan sesama kita, semampu kita. Kita perlu sabar, perlu menahan diri, perlu nggak emosi, nggak cepat suudon. Kalau orang berbeda, kita melihat pertama, kita melihat saudara saya ini. Kalau kita punya saudara melakukan kesalahan, kan kita tegur dengan cara baik. Kita selamatkan. Jangan kalau kita punya saudara, dia salah, kita mengatakan, iya dia salah masuk neraka. Tidak. Rasulullah itu karena cintanya pada umatnya, memikiri umatnya, kalau sampai ada orang yang lepas, Rasulullah menangisi umat ini. Kita tidak kembali pada Rasulullah. Kita mencari persaudaraan. Kita nggak mencari permusuhan. Untuk menegakkan persaudaraan, harus kita yakini di sana ada kekuatan di luar Islam. Dengan seluruh tenaga, dengan semua harta, semua mereka lakukan. Yang penting nggak tegak persaudaraan di antara kita. Di tengah-tengah mereka melakukan semua cara untuk ini, ayo kita melakukan semua cara untuk menggagalkan rencana mereka dengan saling memperdekat, mempererat sesama ukhuwah kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, ukhuwah Islamiyah kita dijaga oleh Allah, agar rahmat selalu turun kepada umat Muhammad. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.